kelompok yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari intervensi atau perlakuan tersebut kepada satu atau lebih kelompok tersebut. Ya. Jadi bedanya dengan penelitian yang non eksperimen, kalau yang non eksperimen itu adalah penelitian yang tanpa adanya satu intervensi atau perlakuan. Sedangkan untuk yang eksperimen ini adanya sebuah perlakuan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk melakukan kegiatan penelitian. Maaf Bapak, slide-nya nggak jalan. Gimana? Slide-nya nggak jalan. Udah jalan? Enggak Bapak. Belum Bapak. Ini sudah kelihatan? Sudah. Ini sudah bisa dilihat? Nggak ada tulisannya Bapak. Oh, nggak ada tulisannya. Terus gimana? Apa tidak perlu saya ini ya? Besarkan ya? Gini aja ya? Sudah cukup kan? Sudah bisa dilihat ya? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama tentunya peneliti harus membuat rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah itu ada dua item. Yang pertama adalah pernyataan masalah. Yang kedua adalah pertanyaan masalah. Karena disebut pernyataan masalah, maka berisi tentang inti sari dari sebuah masalah, ya, yang biasanya yang sudah tertuang di dalam latar belakang masalah. Ya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan masalah itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Masalah apa sih yang akan diteliti? Ya. Dan tentunya pertanyaan masalah ini harus sesuai dengan latar belakang dan juga pernyataan masalah yang sudah dibuat di atas tadi, yang sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu, peneliti menyusun sebuah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu isinya adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam rumusan masalah. Ya, yaitu fokus pada apa yang tertuang di dalam pertanyaan masalah. Ya, jadi nyambung nanti. Kemudian yang ketiga adalah membuat hipotesis penelitian. Ya, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi setelah peneliti itu membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan masalah, kemudian dituangkan dalam sebuah tujuan untuk mencapai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, ya kan? Kemudian peneliti melakukan membuat jawaban sementara, ya, membuat jawaban sementara terkait dengan rumusan masalah yang sudah disusun, kemudian tujuan yang ingin dicapai, kemudian peneliti membuat yang namanya hipotesis atau jawaban sementara. Jadi sebelum penelitian itu dilakukan, maka peneliti sudah membuat sebuah jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan di atas tadi, ya, dari pertanyaan masalah yang diajukan. Jadi seakan-akan peneliti itu sudah tahu bahwa nanti jawabannya adalah seperti ini. Nah, pada saat membuat suatu jawaban sementara, peneliti tidak boleh seenaknya sendiri, ya. Sehingga seorang peneliti harus mengacu pada penelitian-penelitian ataupun teori-teori yang sudah pernah ada, ya. Sehingga harus ada dasarnya pada saat membuat tujuan masalah dan tujuan hipotesis, suatu hipotesis penelitian. Sehingga hipotesis penelitian itu adalah lebih mengarah pada jawaban yang nantinya memang seharusnya itu bisa dibuktikan atau bisa terbukti. Gitu. Nah, namun pada saat nanti hipotesis itu ternyata tidak terbukti juga tidak ada masalah, ya kan? No problem. Ya, karena namanya jawaban sementara. Ya, jawaban sementara itu tentunya belum tentu nanti bisa otomatis bisa dibuktikan. Ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah menyusun rencana eksperimen.
ya, di mana itu meliputi menetapkan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Ya. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian setelah itu, ya, peneliti memilih desain eksperimen yang akan digunakan. Ya. Jadi peneliti memilih desain eksperimen yang akan digunakan. Karena desain eksperimen itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu ada true eksperimen atau eksperimen murni, kemudian ada kuasi eksperimen atau eksperimen semu, dan ada pra eksperimen. Nah, kemudian setelah itu menentukan sampel penelitian. Ya. Jadi sampel yang akan digunakan nanti siapa, ya. Kemudian besarnya berapa. Ya. Nah, setelah itu peneliti menyusun metode penelitian seperti alat ukur yang akan digunakan itu seperti apa. Ya. Kemudian menyusun outline prosedur pengumpulan data. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun hipotesis statistik. Karena penelitian eksperimen itu biasanya untuk membuktikan apakah, ya, intervensi yang dilakukan itu berpengaruh atau tidak, itu biasanya dilakukan yang namanya uji statistik. Ya. Nah, kemudian setelah itu melakukan pengumpulan data, ya, di tahap pertama untuk pretestnya. Kalau memang penelitian itu ingin mengukur sebelum intervensi, ya, kemudian baru melakukan eksperimen atau intervensi, kemudian setelah itu melakukan pengumpulan data tahap kedua untuk melihat pengaruhnya. Ya. Nah, setelah itu melakukan pengolahan dan analisis data. Ya. Jadi ini adalah langkah-langkah di dalam penelitian eksperimen. Oh iya, saya perlu tekankan kembali, ya, untuk menyusun hipotesis statistik di sini adalah suatu hipotesis yang mengacu pada statistik yang akan digunakan tentunya, ya. Oke. Nah, seperti apa sifat penelitian eksperimen? Yang pertama adalah adanya suatu intervensi atau perlakuan. Jadi kalau tidak ada intervensi atau tidak ada perlakuan, maka itu bukan disebut penelitian eksperimen. Kemudian ada observasi terhadap efek perlakuan. Ya. Jadi ada observasi terhadap efek perlakuan. Ya. Paling tidak ada observasi terhadap nilai setelah adanya suatu perlakuan atau nilai post testnya. Ya. Tadi kan ada nilai pre, ada nilai post. Ya. Karena ada penelitian, ya, yang hanya ingin melihat nilai post testnya saja. Jadi intinya di dalam sifat penelitian eksperimen ini ada observasi terhadap efek perlakuan. Kemudian yang ketiga, adanya pengendalian variabel yang berpengaruh, terutama adalah variabel dari luarnya atau non eksperimen. Karena apa? Karena untuk penelitian eksperimen ini harapannya pengaruh itu bukan karena variabel yang lain, tetapi karena memang variabel yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Ya, jangan sampai hasil dari penelitian itu dipengaruhi oleh karena faktor karena faktor non eksperimen tadi, ya, karena nanti hasilnya itu bisa bias. Kemudian yang selanjutnya, di dalam penelitian eksperimen kadangkala menggunakan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Ya. Tetapi tidak semua penelitian eksperimen itu menggunakan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Ya. Ini ya, jadi kadang-kadang ada kelompok, ya, ada tanpa kelompok pembanding, ya. Nah, untuk desain penelitian eksperimen, ya, itu gambarannya adalah seperti ini. Jadi pada saat kalian nanti
lakukan penelitian eksperimen, maka desainnya harus tergambarkan yang contohnya seperti ini, ya. Nah, nanti kalian pada saat membuat desain tentunya harus disesuaikan. Paling tidak, ya, di dalam pembuatan desain itu ada gambaran di mana ada kelompok perlakuan, ya kan? Kemudian ada kelompok efek dari perlakuan itu, ya kan? Kemudian mungkin ada kelompok kontrol, berarti nanti ada item, ya kan, yang menggambarkan bahwa itu adalah kelompok kontrolnya. Ya. Kalau di sini ini ada kelompok perlakuan, ada 01, 02, ya kan, kemudian kelompok kontrol ada 03, 04, 01 itu adalah nilai sebelum, kemudian untuk 02 itu adalah nilai sesudah. Ya. Kemudian untuk kelompok kontrol itu juga begitu. Ya. Untuk 03 itu adalah nilai sebelum adanya perlakuan. Kemudian untuk 04 adalah nilai sesudah adanya suatu perlakuan. Ya. Kalau ini ada kesalahan dalam pengetikan, ya nanti ini kita sesuaikan. Ya. Nah, di sini di dalam penelitian eksperimen itu, peneliti dengan sengaja memberikan sebuah intervensi kepada subjek. Ya. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap efek perlakuan, ya kan, efek perlakuan di sini ini, ya kan, efek perlakuannya. Kemudian melakukan ini apa itu? Membandingkan, ya, perbedaan hasil pengamatan sebelum dan sesudah, ya kan. Jadi kalau penelitian itu ingin membandingkan nilai sebelum dan sesudah, ya kan, nilai 01 dengan nilai 02, maka tinggal membandingkan saja, ya kan. Jadi membandingkan antara 01 dan 02, nilainya ada beda atau tidak. Kemudian kelompok kontrol pun juga begitu, dibandingkan antara nilai sebelum dan sesudah, begitu. Tetapi juga ada, ya kan, yang hanya membandingkan antara nilai sesudah ini, ya kan, nilai 02 dan nilai 04. Atau ketiga-tiganya dilakukan, ya kan? Ya, nilai ketiga-tiganya dilakukan, di mana pada kelompok perlakuan membandingkan antara nilai sebelum dan sesudah, yaitu 01 dan 02, kemudian membandingkan antara nilai ini untuk kontrolnya, nilai 03 dengan 04, dan ingin membandingkan antara nilai ini sama-sama sesudahnya ini antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrolnya. Oke. Sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Halo? Belum ada, Bapak. Ya. Nah, variabel luar yang harus dikendalikan. It's 8 hours. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa penelitiannya itu benar-benar efeknya adalah disebabkan oleh karena perlakuan yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti harus melakukan ini, ya kan, mengendalikan variabel yang berpengaruh dari luar, ya kan. Yang pertama adalah kondisi internal subjek, yang kedua adalah kondisi lingkungan subjek, ya. Kemudian yang ketiga adalah bias karena pengukuran, ya. Kemudian yang keempat adalah subjektivitas peneliti. Semua ini harus dikendalikan, ya kan, supaya nanti jangan sampai inilah yang mempengaruhi hasilnya. Padahal keinginan dari peneliti bahwa pengaruh itu disebabkan oleh karena intervensi yang sudah dilakukan oleh si peneliti. Ya. Nah, bagaimana upaya pengendaliannya? Yang pertama adalah melakukan pembatasan kriteria subjek. Ya. Jadi pembatasan kriteria subjek ini dengan membuat sebuah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya. Jadi peneliti itu membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah kriteria yang mengarah pada ciri-ciri, ya, atau kriteria subjek yang akan dilakukan penelitian. Ya. Sedangkan eksklusi, ya, namanya exclude, berarti kan kriteria-kriteria yang di luar dari kriteria yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya,
itu peneliti melakukan randomisasi, ya kan, randomisasi atau melakukan pengacakan, ya, untuk kelompok subjek, ya, jadi melakukan randomisasi. Ya. Kadangkala walaupun ternyata si peneliti itu tidak melakukan randomisasi, makanya untuk mengurangi efek dari luar tadi, maka perlu adanya randomisasi. Karena dengan adanya randomisasi, maka si peneliti ini akan terbebas dari unsur-unsur subjektivitas. Ya. Jadi dengan adanya randomisasi, maka semua individu yang ada di dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. Ya kan, jadi tidak ada pilih-pilih lagi, tidak ada karena faktor suka dan tidak suka, ya. Tetapi karena memang itu seseorang atau subjek penelitian itu terpilih menjadi objek penelitian karena memang dari hasil randomisasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan uji validitas atau reliabilitas terhadap instrumen atau alat ukur yang akan digunakan. Nah, uji validitas ini adalah untuk menguji kehandalan, untuk menguji keakuratan, ya kan, untuk menguji kevalidan dari alat ukur yang digunakan. Ya kan? Sebagai contoh, apabila kalian melakukan penelitian terkait dengan pengukuran tinggi badan, ya, maka kalian harus menggunakan alat ukur yang tepat, ya, alat ukur yang valid. Ya, berarti harus menggunakan meteran. Nah, meterannya pun juga begitu. Meteran yang seperti apa yang cocok digunakan untuk mengukur tinggi badan supaya nanti alat ukur yang digunakan itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Itu namanya adalah validitas. Nah, kemudian yang lainnya adalah uji reliabilitas. Ya. Namanya reliable. Ya. Reliable itu adalah acak. Ya. Berarti dimanapun alat ukur itu dibawa, ya kan, kapanpun alat ukur itu digunakan, nilainya tidak akan berubah. Itu namanya acak. Ya. Jadi perlu diingat untuk menghindari adanya ini unsur dari luar tadi, maka yang ketiga ini adalah melakukan uji validitas atau reliabilitas untuk alat ukur atau instrumen yang digunakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengukuran tersamar atau blended tunggal ataupun bisa dilakukan secara ganda. Ya, namanya blended berarti kan tidak boleh kita melakukan pengukuran itu melihat siapa ini, siapa itu dan sebagainya. Ya, jadi kita seakan-akan tidak tahu siapa yang masuk ke dalam kegiatan penelitian tadi. Ya. Sehingga unsur subjektivitasnya bisa kita kendalikan. Nah, ini adalah jenis rancangan eksperimen. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam rancangan eksperimen itu ada 3, ya kan, secara garis besar. Yang pertama adalah eksperimen murni atau true eksperimen. Kemudian ada eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah pra eksperimen. Nah, kira-kira bedanya apa dari ketiga jenis rancangan eksperimen ini? Ya. Dikatakan penelitian itu eksperimen murni jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada pengendalian terhadap variabel luar yang sangat ketat. Ya. Contohnya adalah menggunakan randomisasi kelompok. Ya kan? Kemudian ada homogenisasi subjek. Namanya homogenisasi berarti harus menetapkan bahwa subjek penelitian itu mempunyai ciri-ciri yang hampir sama atau harus sama. Ya kan? Harus sama. Tidak boleh ciri-ciri di luar dari ini yang ada yang sudah ditetapkan peneliti itu terlalu umum, ya kan, terlalu umum. Tetapi harus mengerucut pada ciri-ciri yang sudah ditetapkan, sehingga bisa dikatakan subjek penelitiannya adalah sudah homogen. Ya. Sebagai contoh, apabila kalian ingin meneliti tentang ibu hamil, ya kan, maka ya semuanya harus ibu hamil, ya kan, bukan seluruh wanita. Nah, tetapi adalah yang khusus wanita hamil, itu namanya homogen. Ya. Nah, wanita itu sendiri juga banyak, ya kan,
mempunyai ciri-ciri yang lebih luas lagi, maka harus dikerucutkan lagi sehingga benar-benar orang-orang yang atau subjek penelitian yang akan terlibat di dalam penelitian itu benar-benar mempunyai ciri-ciri yang sama. Kemudian menggunakan kelompok kontrol, ya, menggunakan kelompok kontrol. Sehingga kalau penelitian itu eksperimen kemudian tidak menggunakan kelompok kontrol, maka tidak masuk ke dalam penelitian eksperimen murni. Nah, ini kan. Jadi perlu diingat, apabila penelitian itu disebut penelitian eksperimen murni, mempunyai ciri-ciri ini ya. Jadi ada randomisasi kelompok, kemudian ada homogenisasi subjek, dan juga ada penggunaan kelompok kontrol. Ya. Namun begitu pelaksanaannya tidak semudah ini. Tentunya harus ada kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar membuktikan penelitian itu adalah penelitian eksperimen murni. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu, di mana pengendalian terhadap variabel luar tidak sekuat dan tidak seketat eksperimen murni, tetapi mendekati situasi eksperimen murni. Salah satu ciri, ya kan, salah satu ciri yang bisa kita jadikan acuan bahwa penelitian ini adalah kuasi eksperimen itu adalah biasanya dilihat dari cara penentuan subjek penelitian, ya kan? Jadi kalau di eksperimen murni itu adalah menggunakan randomisasi, ya kan? Tetapi kalau di eksperimen semu ini biasanya tidak menggunakan randomisasi, ya kan? Jadi menggunakan non probability sampling, ya kan? Nah, karena pemilihannya adalah menggunakan non probability sampling, berarti pemilihan sampelnya bisa ini dilakukan sesuai dengan keinginan dan kemauan dari si peneliti. Jadi siapa yang menurut si peneliti cocok ya akan masuk, kemudian diambil lagi, ya kan, diambil lagi, ya, tanpa melalui randomisasi, ya kan? Sehingga tidak semua individu yang mempunyai ciri-ciri itu mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam subjek penelitian, karena memang penentuan siapa yang masuk ke dalam subjek penelitian itu adalah ditentukan dan diambil langsung oleh si peneliti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah praeksperimen. Ini merupakan desain eksperimen yang belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Ya. Jadi untuk praeksperimen ini biasanya lebih longgar lagi bila dibandingkan dengan eksperimen semu. Ya. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya, nanti apabila kalian masih bingung terkait dengan desain dan perbedaan masing-masing rancangan eksperimen ini, maka kalian lebih banyak membaca lagi ya, biar lebih paham. Ya. Nah, ini contoh, ya kan, penelitian yang eksperimen murni. Ya. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenakan kondisi pelakuan. Ya kan? Jadi apabila dilihat dari tujuan ini, bahwa tujuan penelitian eksperimental di sini adalah ingin membandingkan, ya kan? Bisa membanding antara nilai sebelum dan sesudah, ya kan? Kemudian membandingkan antara nilai kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, antara yang antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, ya. Ini mungkin contoh-contoh yang bisa lihat, ya kan, untuk penelitian eksperimen. Jadi umpamanya yang pertama ini adalah penelitian untuk menyelidiki pengaruh dua metode penyuluhan. Ya. Jadi ingin menyelidiki pengaruh dua metode penyuluhan untuk keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perilaku unsafe action pekerja. Ya. Jadi peneliti melakukan sebuah intervensi, ya kan, di mana dua kelompok itu, ya,
itu dibedakan, yaitu mungkin yang satu adalah metode A, kemudian yang satunya adalah metode B, kemudian dari metode A dan metode B itu kira-kira mana yang paling bagus hasilnya. Ya. Berarti kelompoknya berbeda. Jadi yang satu adalah kelompok untuk metode A, kemudian yang satunya lagi kelompok metode B. Nah, hasilnya nanti lebih baik yang mana? Apakah metode A atau metode B? Atau kedua-duanya mempunyai hasil yang sama? Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, ini adalah desain pretest post-test dengan kelompok kontrol. Ya. Jadi menilai sebelum adanya pelakuan, kemudian menilai sesudah adanya pelakuan, ya kan? Dan ada kelompok kontrolnya, dan kelompok kontrolnya pun juga dinilai sebelum dan sesudahnya. Ya. Nih. Nah, pengelompokan anggota kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini dilakukan secara acak, ya kan? Jadi ciri-ciri eksperimen murni di situ adalah secara acak pengambilan sampelnya, ya. Baik untuk yang kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Tidak boleh pemilihan sampelnya itu dilakukan berdasarkan keinginan dari si peneliti, ya. Jadi pengambilan sampelnya itu adalah berdasarkan randomisasi. Kemudian desain ini merupakan salah satu desain terkuat di dalam mengontrol ancaman terhadap validitas hasil intervensi. Ya. Ini langkah-langkahnya, ya, menentukan kelompok yang akan diintervensi, ya, atau yang diberi perlakuan, dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, pada saat menentukan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ini, tentunya dengan menggunakan randomisasi. Tidak boleh kemudian saya suka ini, saya ambil, saya suka ini, diambil. Tidak. Ya kan? Tetapi dari sekian banyak orang yang masuk ke dalam kriteria inklusi, kemudian diambil secara acak. Ya. Kemudian untuk kelompok kontrol pun juga begitu, ya kan? Yang orang-orang sudah masuk ke dalam kelompok kriteria inklusi, ya kan? Dari sekian banyak orang, kemudian diambil secara dengan penentuan jumlah sampel yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian setelah itu melakukan pretest. Nah, jadi menilai. Sebagai contohnya yang tadi, apakah ini contohnya adalah pengaruh penyuluhan, ya kan, dengan metode ini aja dah, judul yang paling gampang, pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan, Maka sebelum dilakukan intervensi yang berupa penyuluhan kesehatan, maka dilakukan penilaian terhadap pengetahuan si subjek penelitian tadi. Kemudian setelah dilakukan intervensi, dan setelah dilakukan intervensi berupa penyuluhan, kemudian diukur lagi, ya, untuk pengetahuannya. Nah, kira-kira ada peningkatan atau tidak? Nilai pengetahuan sebelum adanya penyuluhan dan nilai pengetahuan setelah adanya penyuluhan. Ya. Nah, ini adalah rancangan, ya, desain untuk eksperimen murni. Ya. Jadi nanti pada saat kalian melakukan penelitian yang eksperimen, maka harus membuat sebuah desain seperti ini. Ya. Jadi desainnya harus tergambarkan seperti ini. Nah, gitu kan? Nah, apakah harus seperti ini? Ya, menyesuaikan tergantung dari kelompok eksperimen ini itu ada berapa banyak, gitu kan? Kemudian kelompok kontrolnya itu ada berapa banyak, ya kan? Jadi harus menyesuaikan. Ini contoh paling gampangnya, ya kan? Ini contoh sederhana. Di sini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol, ya kan? Kemudian ini nilai pretestnya. Kemudian ada perlakuan, di mana perlakuan ini hanya diberikan kepada kelompok eksperimen, kemudian dilakukan post-test. Ya. Nah, kemudian setelah itu dibandingkan nilai pretest sama post-test, baik yang ada di dalam kelompok eksperimen maupun kelompok perlakuan. Kemudian juga bisa membandingkan antara nilai post-test, ya kan? Post-test, ya, nilai post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok perlakuan, ada beda atau tidak. Gitu ya. Nah, ini ada lagi, ya kan? Ini yang randomized Solomon for group,
Nah, ini ya. Jadi ada 4 grup ini. Ya, ada 4 grup. Ini. Nanti bisa kalian baca-baca lagi ya. Jadi kalau tadi hanya ini pre-test, post-test dengan kelompok kontrol, ya kan? Jadi ada pre-test, post-test, kemudian ada kelompok kontrol. Ya. Sedangkan kalau yang ini, ya, ada kelompok eksperimen yang hanya 1 kelompok, kemudian kelompok kontrolnya ada 3 kelompok. Tetapi kelompok kontrolnya di sini ada yang diberi perlakuan, nah, gitu kan? Nanti kalian bisa baca kembali. Kemudian ada desain post-test dengan kelompok kontrol. Jadi ini yang dibandingkan adalah ini kelompok setelahnya saja. Nah, kelompok setelahnya saja. Baik itu untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Ya. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya Bapak, mohon izin bertanya. Mengenai penelitian eksperimen semu Bapak. Tadi disebutkan bahwa dalam penelitian semu itu penentuan sampel kan tidak ditentukan secara acak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang tetap valid meskipun sampel yang kita tentukan ini tidak diambil secara acak. Oke. Jadi begini, untuk penelitian eksperimen semu memang ada kelemahannya, ya kan? Kelemahannya salah satunya adalah dalam pengambilan sampelnya itu tidak dilakukan secara random. Ya. Nah, karena tidak dilakukan secara random, maka pasti ada, ya kan, celah-celah yang memungkinkan data yang terambil itu tidak benar-benar sesuai dengan hasil intervensi. Nah, gitu kan? Tidak sesuai dengan hasil intervensi. Jadi ada celah, ya, yang memungkinkan subjektivitas dari hasil penelitian tadi. Gitu. Makanya, ya kan, ada kelemahan pada saat menggunakan eksperimen semu. Gitu. Nah, agar data itu tetap valid, maka ya, agar data yang diperoleh itu tetap valid, bahwa eksperimen yang dilakukan itu mempunyai dampak terhadap subjek penelitian, maka hal-hal yang lain, ya kan, hal yang lain yang dapat mempengaruhi hasil intervensi tadi adalah harus tetap dikendalikan secara ketat, gitu. Ya. Begitu ya, Mas ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang tetap ada celah untuk apa itu tadi, ya, yang benar-benar tidak murni. Ya. Tetapi supaya nanti tidak melebar kemana-mana efek dari faktor yang dari luar tadi, maka yang lainnya harus memang dikendalikan. Ya. Jadi kuncinya perbedaan secara real antara eksperimen murni dengan eksperimen semu itu adalah letak pada pengambilan sampelnya. Kalau pengambilan sampel yang murni adalah menggunakan acak, sedangkan untuk yang semu tidak menggunakan acak. Nah, itulah yang menyebabkan eksperimen itu yang ada celah untuk bisa mendapatkan hasil yang ke unsur yang subjektivitas tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan eksperimen murni. Keunggulannya adalah pengendalian terhadap variabel luar dapat secara maksimal karena segala sesuatunya sudah dikontrol dengan ketat. Ya kan? Variabel-variabel yang bisa menyebabkan mempengaruhi, ya, variabel luar yang dapat mempengaruhi tadi bisa dikendalikan. Ya. Kemudian timbulnya efek semata-mata karena perlakuan, bukan karena faktor lain. Ya kan? Jadi umumnya saya mau melakukan sebuah penelitian, ya kan, penelitian itu adalah umumnya penyuluhan dengan menggunakan leaflet, ya kan, maka efek itu adalah karena memang penggunaan leaflet, bukan karena faktor yang lain. Nah, peningkatan pengetahuan dari subjektif penelitian tadi. Nah, cuman ada kelemahannya di dalam
eksperimen murni. Yang pertama adalah pengendalian berlebihan terhadap kondisi penelitian berlebihan sehingga tidak sesuai dengan situasi real populasi. Karena memang harus dikendalikan betul sehingga tidak boleh ada faktor yang lainnya yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian tadi. Sebagai contoh begini, apabila kalian ingin melakukan sebuah penelitian, umpamanya kalian adalah menemukan sebuah obat hipertensi, ya kan? Atau ingin melakukan ini aja saya, membuat sebuah perlakuan, yaitu berupa menciptakan diet untuk hipertensi, ya, makanya menciptakan diet untuk hipertensi yang bertujuan nanti harapannya adalah bisa menurunkan angka angka hipertensinya, ya kan? Nah, pada saat kalian melakukan penelitian bahwa diet hipertensi kalian inilah yang nantinya bisa mempengaruhi nilai hipertensi tadi atau nilai tensi dari si subjek penelitian, maka tidak boleh ada faktor yang lainnya yang menyebabkan tensi itu mengalami penurunan. Nah, sehingga kalian harus melakukan kontrol yang ketat bahwa si subjek nanti tidak boleh minum obat hipertensi, padahal dia sudah mendapatkan obat hipertensi. Ya, itulah salah satunya keberlebihan dari penelitian murni tadi. Ya. Yang seharusnya dia minum obat, kalian tidak boleh, ya kan? Kalian tidak memperbolehkan si subjek penelitian tadi minum obat, karena kalian ingin mengetahui bahwa nanti pemberian diet yang sudah kalian ciptakan itulah yang bisa menurunkan hipertensi. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya hambatan etis, ya, di mana sengaja membiarkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan yang optimal, ya kan? Jadi kalau ada kelompok kontrol dan ada kelompok perlakuan, maka seakan-akan ada pilih kasih kalau orang Jawa bilang, ya kan? Jadi ada pilih kasih, di mana yang satunya dikasih, yang satunya tidak. Nah, ini adalah hambatan etis yang sering kali muncul, ya, dan sering kali menjadi pertanyaan di dalam uji etik, gitu kan? Nah, ini tidak dikasih perlakuan, sedangkan ini dikasih. Terus bagaimana, ya kan? Secara etisnya, nah, gitu kan? Padahal kalau secara ini manusiawi, kita di dalam memperlakukan seseorang itu seharusnya ada diperlakukan secara sama, ya kan? Jangan sampai dibedakan. Nah, itu. Tetapi karena ini adalah bertujuan untuk melakukan penelitian eksperimen, ya kan, secara murni dan ingin mengetahui bahwa intervensi yang peneliti lakukan ini benar-benar nanti berdampak terhadap ya kan subjek penelitian, maka ya mau tidak mau itu harus memang dilakukan. Ya. Ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke eksperimen semua? Silakan. Belum, Bapak. Ada. Oke. Sekarang kita masuk pada eksperimen semua atau kuasi eksperimen. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ada perbedaan secara nyata, ya kan, antara rancangan eksperimen semu dengan eksperimen murni. Ya. Salah satu yang bisa dilihat perbedaannya itu adalah di pemilihan sampel penelitian. Kalau sampel penelitian di eksperimen murni itu adalah diambil secara acak, tetapi kalau yang eksperimen semu tidak dilakukan secara acak. Ya. Nah, untuk desain penelitian kuasi eksperimen ini sering digunakan pada penelitian lapangan atau di masyarakat, ya kan? Jadi kalau penelitian kesehatan termasuk keperawatan itu biasanya lebih ke arah eksperimen semu, ya, eksperimen semu. Karena subjek penelitiannya adalah subjek penelitian manusia, kemudian yang
intervensi itu adalah hal-hal yang sifatnya bukan seperti percobaan penemuan obat, penemuan apa gitu kan, tidak, ya kan? Makanya lebih ke arah ke kuasi eksperimen. Kemudian pada desain penelitian ini tidak ada pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, tadi saya sudah sampaikan. Dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas, ya. Ini. Karena tidak dilakukan randomisasi. Nah, ini adalah rancangan eksperimen semua, tujuannya untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan, ya kan? Ini contoh penelitiannya. Penelitian tentang perbedaan penerapan sikap kerja ergonomis sebelum adanya penyuluhan dan sesudah adanya penyuluhan, ya kan? Jadi perbedaan penerapan sikap kerja ergonomis sebelum adanya penyuluhan dan sesudah adanya penyuluhan, ya kan? Karena di sini adalah ingin melakukan penerapan sikap kerja ergonomis, ya, maka kemungkinan pada saat menerapkan sikap kerja ergonomis ini ada, ya kan, namanya penerapan sikap, ya kan? Di sini akan susah, akan sulit untuk melakukan secara pembatasan secara ketat, ya kan? Karena setiap orang itu tentunya ada unsur ada unsur subjektivitasnya, ya kan? Dimana kadang-kadang kalau sudah disuruh begini, suruh begitu, ya kan? Kadang-kadang masih ada saja yang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, ya kan? Apalagi penerapan sikap kerja ergonomis, ya. Ini sangat susah sekali untuk mengendalikan supaya seseorang itu, ya, melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan yang seharusnya, gitu ya. Nah, ini contoh yang lainnya, berbagai penelitian mengenai berbagai problem sosial seperti kenakalan remaja, keresahan di masyarakat, ya, perilaku merokok dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Yang tentunya kontrol dan manipulasi tidak selalu dapat dilakukan. Ya. Kemudian juga bisa penelitian pendidikan, ya, pendidikan kesehatan dan sebagainya, ini bisa, ya, masuk ke dalam eksperimen semua. Nah, ada beberapa jenis penelitian yang eksperimen semu, ya. Tadi ada beberapa juga di eksperimen murni, ya kan? Yang kedua-duanya tadi sama-sama ada kelompok kontrol, ya kan? Yang satunya satu kelompok kontrol, kemudian yang contoh yang keduanya tadi adalah ada 3 kelompok kontrol. Nah, ya kan? Untuk yang murni. Nah, sekarang untuk yang eksperimen semu. Ini contohnya adalah desain yang pertama adalah desain runtut waktu atau time series. Ya. Desain ini tidak memiliki kelompok kontrol. Ya. Ini dilakukan beberapa pretest, ya kan? Jadi pretestnya itu ada pretest 1, pretest 2, pretest 3, pretest 4, ya kan? Kemudian setelah itu dilakukan intervensi, ya. Nah, kemudian pada periode yang berikutnya setelah dilakukan intervensi adalah dilakukan post test. Ya, post testnya adalah post test 5, 6, 7, 8, pokoknya gitu kan. Nah, atau 01 aksen 1, kemudian 02 aksen 1, ya. Itu hanya supaya bisa terlihat jelas bahwa memang ada time series, ya, di situ. Ya, ini contohnya. Ini misalnya minggu 1 pretest 1, minggu 2 pretest 2, minggu 3 pretest 3, minggu keempat pretest 4, ya kan? Kemudian dilakukan intervensi, ya. Kemudian minggu ke-6 dilakukan post test 1 dan seterusnya, ya. Sehingga validitasnya lebih tinggi dan pengaruh faktor luar dapat
dikurangi ya. Ini gambarannya untuk desain penelitian eksperimen semu untuk jenis time series. Ya. Kemudian desain rangkaian waktu dengan kelompok pembanding. Ya. Jadi ini seperti time series, tetapi ada intervensi. Ya, sorry, ada kelompok kontrol. Ya, ada kelompok kontrol. Nah, pada dasarnya merupakan pengukuran time series namun menggunakan kelompok kontrol. Skemanya seperti ini. Ya. Skemanya seperti ini. Nah, kelompok kontrol yang dimaksud di sini, kelompok pelakuan yang ada di sini adalah bisa saja ini adalah kelompok pelakuan yang sebelumnya sudah ada. Ini ya, yang X ini. Jadi kontrol itu tidak harus kemudian tidak dilakukan apa-apa, tetapi bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sudah pernah ada. Ya. Jadi ini adalah kelompok eksperimen yang baru, ya. Kemudian ini adalah eksperimen yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya. Kemudian dibanding, hasilnya ada perbedaan atau tidak. Oke. Kemudian ada non-equivalent control group. Ya, ini. Desain penelitian ini memungkinkan untuk membandingkan hasil intervensi program kesehatan pada kelompok kontrol yang serupa, tetapi tidak harus memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang benar-benar sama dengan kelompok intervensi. Ini skemanya. Ya. Kemudian ini adalah keunggulannya untuk eksperimen kuasi. Lebih mudah diterapkan pada eksperimen murni ya. Jadi lebih mudah untuk diterapkan bila dibandingkan dengan eksperimen murni. Itu adalah keunggulannya. Nah, tetapi kelemahannya adalah ini pengendalian faktor variabel luar itu masih ada celah ya, yang memungkinkan nilai-nilai yang disebabkan oleh karena perlakuan tadi masih ada unsur subjektivitasnya. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke rancangan pra eksperimen. Ya. Ini adalah contoh ya, bentuk jenis ya, rancangan pra-eksperimen one shot case study. Ya. Di sini terdapat suatu kelompok diberi treatment atau pelakuan, selanjutnya diobservasi hasilnya. Ya. Jadi tidak ada kelompok pembanding. Ya. Kemudian hanya diukur di posnya saja. Ya. Jadi contohnya di sini pengaruh alat kerja baru, ya, diklat berupa ini yang digambarkan dengan X ya, terhadap produktivitas kerja karyawan yang digambarkan dengan O. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenisnya one group pretest post-test design. Nah, ini ya. Ini. Jadi one group pretest post-test design. Pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi pelakuan, sehingga hasil pelakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi pelakuan. Jadi ini diukur dulu, ya kan? Nilainya seperti apa? Kemudian setelah itu diintervensi, kemudian diukur kembali, ya, setelah diintervensi. Kemudian yang ketiga adalah intake ya, group comparison. Ini satu kelompok digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen, ya kan, yang diberi pelakuan, dan setengah kelompok lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Ya. Oke.
Dan yang diukur di sini adalah nilai post testnya semua, ya kan? Nilai setelah diberikan perlakuan. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Halo? Tidur semua? Kalau seperti ini bisa dilihat enggak? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa dilihat ya? Oke. Berarti saya ini apa? Bisa dilihat ini ya? Bisa dilihat? Bisa. Bisa. Oke. Kalau yang sebelumnya kita bahas, itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi kalau bicara tentang penelitian kuantitatif berarti berbicara tentang angka. Ya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah kita akan membahas tentang desain penelitian kualitatif. Nah, karena bicara tentang kualitatif berarti data-data yang ada atau data-data yang dikumpulkan oleh si peneliti adalah bukan berupa angka, tetapi berupa apa itu ya? Kalimat-kalimat, ya, kata-kata, ya kan? Dari apa yang sudah disampaikan oleh si partisipan atau subjek penelitian. Nah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan tanpa menggunakan prosedur statistik. Ya. Karena data yang diperoleh adalah berupa data yang berupa kata-kata, ya kan, berupa kalimat, maka tidak akan mungkin, ya kan, kata-kata dan kalimat itu diuji secara statistik, gitu ya. Nah, menurut Bogdan dan Tyler dalam Marta tahun 2016 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ya, berupa ucapan atau tulisan. Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi berupa ucapan atau tulisan, ya, berarti berupa kalimat, ya kan, ya, tentang perilaku, baik itu berkaitan dengan budaya, kepercayaan, kebiasaan, ya, dan lain sebagainya, pada orang-orang atau masyarakat atau kelompok yang diamati oleh si peneliti. Ya. Bisa dibandingkan ya, bisa dibayangkan ya, seperti apa penelitian kualitatif. Nah, tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasi, ya, jadi memahami, menginterpretasi bagaimana responden dalam lingkungan sosialnya membentuk dunia di sekeliling mereka. Ya. Nah, kemudian yang perlu diingat, ya, bahwa di dalam penelitian kualitatif itu ada deskripsi suatu fenomena, ya, kemudian juga harus mengandung arti atau interpretasi sebuah fenomena tersebut, ya, kemudian juga bisa membentuk sebuah teori berdasarkan interpretasi yang ada. Ya, itu adalah penelitian kualitatif. Nah, ini ada 7 perbedaan yang esensial, ya kan, antara penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan interaksi, ya, antara peneliti dengan subjek penelitian. Kalau di penelitian kuantitatif harus ada, kalau penelitian kuantitatif itu tidak harus ada. Ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu harus ada interaksi antara si peneliti dengan partisipan. Ya. Buktinya apa?
Kalau penelitian kuantitatif itu tidak harus ada interaksi dengan subjek penelitian. Buktinya adalah bahwa pada saat pengumpulan data, peneliti tidak harus ketemu dengan si subjek penelitian. Karena pengumpulan data itu bisa melalui berbagai macam cara. Ya. Jadi peneliti tidak harus ketemu. Ya. Tapi bisa ketemu. Ya. Pada saat menyebarkan kuesioner secara langsung karena ketemu, ya kan? Tetapi tidak harus ketemu, ya kan? Kalau memang penelitian ini dilakukan untuk subjeknya adalah seluruh ini orang-orang yang memang masuk ke dalam ini kriteria penelitian yang ada di seluruh Indonesia, ya kan? Jadi untuk penyebaran instrumen penelitiannya atau kuesionernya atau dalam bentuk apapun, ya kan, instrumennya itu bisa disebarkan via pos, ya kan, bisa via email, bisa via apa itu ya, WA, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan, dan tidak harus ketemu. Tetapi kalau penelitian kualitatif, ini orangnya si peneliti itu harus ketemu. Karena instrumen penelitian di kualitatif itu adalah si peneliti itu sendiri, ya kan, bukan orang lain. Kalau penelitian kuantitatif bisa diwakilkan oleh orang lain pada saat mengumpulkan data, tetapi kalau penelitian kualitatif tidak bisa, ya kan, diwakilkan oleh orang lain. Sehingga si peneliti itulah yang harus ya, berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Ini. Kemudian kenyataannya bersifat tunggal, ya, pasti dan fragmentasi, ya kan? Kemudian kalau yang penelitian kualitatif adalah sesuatu yang kompleks, ya, diskonstruksi dan holistik. Kenapa disebut tunggal di dalam penelitian kuantitatif? Ya karena memang itu yang terkumpul sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat oleh si peneliti. Ya kan? Jadi tidak bisa diotak-atik lagi. Ya itulah data yang diperoleh, ya kan? Yaitu nanti yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si peneliti. Ya. Sebagai contoh, pada saat peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan responden tentang hipertensi, maka ya sudah sesuai dengan item-item yang sudah dibuat oleh si peneliti, ya kan? Ditanyakan kepada si responden, kemudian hasilnya seperti apa, yaitu ya, yang diolah oleh si peneliti. Ya. Tetapi berbeda dengan penelitian kualitatif, ya kan? Di mana penelitian kualitatif antara orang satu dengan antara orang yang lain, ya, umpamanya peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalaman seseorang itu yang pertama kali terkena hipertensi. Nah, pada saat si peneliti menggali data, menggali informasi terkait dengan pengalaman seseorang yang pertama kali mengalami hipertensi, tentunya antara satu dengan yang lain, cara mengungkapkannya berbeda-beda. Ya. Cara mengungkapkannya berbeda-beda. Makanya disebut kompleks, ya kan, holistik. Karena orang satu dengan orang yang lain, tentunya cara menyampaikannya berbeda, bahasanya berbeda, ya kan, perasaannya juga berbeda. Kemudian untuk penelitian kuantitatif di dalam ini ya, peneliti itu dengan subjek berdiri bebas, artinya ya tidak harus berhadapan-hadapan, tidak harus ketemu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini harus ada hubungan interaktif, ya kan, dan tidak bisa dipisahkan. Karena subjek penelitian, ya kan, karena si peneliti itu merupakan instrumen penelitian. Ya. Instrumen penelitiannya adalah si peneliti tadi. Kalaupun si peneliti itu membawa catatan, ya, membawa catatan daftar pertanyaan, itu hanya sebagai ini saja, guide-nya saja, ya kan? Karena nanti belum tentu apa yang sudah dicatat itu nanti ternyata harus ditanyakan. Ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan data yang
sebenarnya yang dirasakan oleh si partisipan itu tentunya si peneliti harus mencoba untuk menggali, ya kan, mengalir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si partisipan. Gitu. Dan yang perlu diingat bahwa peneliti tidak boleh mengintervensi, tidak boleh mengarahkan. Ya, ibu jangan begitu, tidak begini maksudnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi tetap saja mengalir, ya kan? Nah, bagaimana nanti peneliti itu bisa mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan? Ya, itu harus pinter-pinternya si peneliti di dalam menggali sebuah data. Ya, makanya untuk penelitian kualitatif ini tidak mudah bagi pemula. Ya, penelitian kualitatif ini memang harus dilakukan berulang kali sehingga si peneliti ini memang benar-benar lihai istilahnya, ya, atau mampu melakukan penelitian kualitatif dengan benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk penelitian kualitatif ada hubungan peubah secara searah atau kausal antar peubah, ya kan? Jadi ada hubungan ini, ya, secara searah atau kausal antara peubah. Ya. Itu semuanya adalah dilihat dari tujuan penelitiannya seperti apa, ya kan? Kemudian variabel penelitiannya yang mau diteliti itu apa saja, ya. Di situ bisa digunakan untuk melihat adanya sebuah hubungan, untuk melihat sebuah pengaruh, ya kan, untuk melihat sebuah perbedaan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang penelitian kualitatif, hubungan antar peubah bersifat interaktif dan resiprokal. Ya. Jadi kalau yang kuantitatif tadi memang si peneliti tidak bisa melakukan sebuah intervensi, ya kan, tidak bisa melakukan sebuah intervensi atau mengarahkan, ya kan, atau meminta, ya kan, si responden itu harus seperti ini, karena memang sudah ada daftar pertanyaan maupun pernyataan yang harus dijawab oleh si responden, ya kan, sehingga si responden menjawab sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan atau yang diajukan oleh si peneliti. Sedangkan kalau yang penelitian kualitatif, si partisipan atau si subjek penelitian ini bisa mengeksplor, ya kan, bisa berbicara secara sesuai dengan apa yang dirasakan, ya kan. Dan si peneliti tidak bisa tidak bisa membuat bahwa ini harus begini, tidak bisa. Ya. Kemudian untuk yang penelitian kuantitatif ini bebas nilai, ya kan, di mana nilai ini adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh si peneliti sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini proses yang syarat nilai, di mana apa yang disampaikan oleh si partisipan itu bisa saja bahwa ungkapan-ungkapannya itu merupakan sesuatu yang mengandung makna. Nah, gitu kan? Jadi kalau yang penelitian kuantitatif ya sudah diberikan instrumen, kemudian disuruh menjawab sesuai dengan apa yang dituliskan oleh si peneliti, ya sudah selesai, ya kan? Tetapi kalau yang penelitian kualitatif, kalimat-kalimat maupun ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh si responden atau partisipan itu bisa mempunyai beragam makna, ya kan? Makanya si peneliti harus benar-benar bisa memahami terkait dengan apa yang diungkapkan oleh si partisipan. Ya. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen dituntut dengan pengujian sebelumnya. Ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif, ya, agar instrumen itu benar-benar valid atau instrumen itu benar-benar reliable, maka harus diuji sebelumnya, sebelum digunakan untuk melakukan penelitian yang sebenarnya. Ya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas itu diambil atau diperoleh, ya kan, selama proses pengumpulan data, yaitu selama proses wawancara, ya, mulai dari wawancara sampai dengan
membuat deskripsi dan lain sebagainya, itulah baru diketemukan, ya kan, atau diperoleh validitas dan reliabilitas dari data yang didapatkan, ya, seperti itu. Ini adalah 7 perbedaan esensial antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya. Nah, ini adalah karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif apabila dilihat dari desainnya. Kalau metode kuantitatif spesifik, jelas, dan rinci. Ya. Kemudian mantap sejak awal, karena memang semuanya sudah disiapkan dari awal. Ya. Segala sesuatunya sudah siap, ya kan? Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh si peneliti bahwa nanti arahnya harus ke sini, dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah, nah, ya kan? Jadi sudah ada, ya kan, rincian-rincian yang memang harus dilakukan, ya, baik si peneliti maupun si responden. Ya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini sifatnya umum, ya, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian, ya kan? Jadi tidak bisa kemudian si peneliti itu harus begini tidak bisa. Karena semuanya adalah sifatnya umum, fleksibel, sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh si partisipan, kemudian bisa berkembang, ya kan, dan muncul sewaktu-waktu selama proses penelitian itu berlangsung. Ini kemudian tujuannya, ya, kalau metode kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel untuk menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu adalah untuk menunjukkan sebuah hubungan, ya kan, antar variabel. Walaupun sebenarnya di dalam penelitian kuantitatif kadang-kadang ada penelitian yang deskriptif, ya, hanya menunjukkan angka-angka saja tanpa adanya menunjukkan sebuah hubungan antar variabel. Kemudian di sini ada istilah mencari generalisasi, ya, yang mempunyai nilai prediktif. Jadi bicara tentang generalisasi di sini adalah perlu diingat bahwa di dalam sebuah penelitian kuantitatif di sana ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Nah, kenapa kok harus mengambil sampel? Karena sampel itulah yang harapannya nanti itu bisa mewakili dari populasi. Nah, pada saat sampel itu ini diperoleh hasil yang A maunya, maka nilai A itu bisa digeneralisasi ke nilai populasi. Berarti populasinya juga dalam kategori A, seperti itu. Ya. Jadi sampel itu bisa mewakili, ya, nilai yang ada di dalam sampel bisa mewakili nilai secara keseluruhan yang ada di dalam populasi. Nah, untuk bisa mengetahuinya nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya. Setelah desain penelitian ini nanti selesai. Kemudian untuk metode kualitatif adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, ya. Kemudian menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi namanya realitas berarti kenyataan yang dirasakan oleh si partisipan, ya. Kemudian memperoleh pemahaman makna dan juga bisa menemukan sebuah teori, ya. Makanya dalam penelitian kualitatif itu ada grounded teori, ya. Kemudian bagaimana teknik penelitiannya? Kalau penelitian kuantitatif ini ada eksperimen, ada metode survei, ya kan? Kemudian menggunakan kuesioner, ya. Kemudian bisa juga melakukan observasi, ya. Dan perlu diingat juga di dalam penelitian kuantitatif kita bisa melakukan wawancara, tapi wawancaranya adalah secara terstruktur. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sederhana, yang mengarah pada jawaban-jawaban yang nantinya langsung fokus pada apa yang diinginkan oleh si peneliti, ya kan? Itu adalah wawancara terstruktur. Jadi umpamanya Bapak tingkat pendidikannya apa? SD, ya sudah SD, ya kan? Tidak ada lagi data-data yang lebih mendalam lagi yang diinginkan oleh si peneliti, ya. Jadi terstruktur. Jadi umurnya berapa, kemudian
tingkat pendidikannya apa dan sebagainya. Tidak ada pertanyaan yang mengarah pada coba Bapak jelaskan, gitu kan? Pengalaman Bapak selama ini, tidak ada, ya kan? Kalau sudah seperti itu mengarah pada penelitian kualitatif. Ya. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini partisipan observation, ya kan? Jadi melakukan observasi kepada partisipan. Kemudian in-depth interview, yaitu interview secara mendalam. Kemudian didukung dengan dokumentasi, dan yang keempat di sini adalah bisa melakukan triangulasi. Triangulasi ini adalah memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Ini instrumennya. Untuk metode kuantitatif adalah bisa menggunakan tes, angket, wawancara yang terstruktur, kemudian instrumen yang telah terstandar tentunya. Ya. Nah, supaya terstandar maka harus dilakukan uji validitas reliabilitas. Untuk metode kualitatif, ini peneliti sebagai instrumen. Ya. Jadi peneliti sebagai instrumen. Kemudian peneliti harus membuat sebuah catatan, ya kan? Kemudian harus membuat sebuah rekaman. Jadi di dalam rekaman, ya kan, itu semua yang terekam harus dicatat oleh si peneliti. Jangan sampai hanya mencatat saja. Ya. Namanya penelitian kualitatif itu memang harus merekam semua apa yang diungkapkan oleh si partisipan. Ya. Kemudian ada kamera kalau memang membutuhkan data-data yang berkaitan dengan lingkungan sekitar responden, ya. Kemudian bisa menggunakan handycam dan lain sebagainya, ya, sebagai instrumen untuk peroleh data-data yang ada di lingkungan partisipan. Kemudian datanya, kalau metode kuantitatif adalah berupa angka, ya kan? Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen tentunya, ya kan? Sedangkan kalau yang metode kualitatif ini deskripsi atau berupa ungkapan, berupa penjelasan, ya kan? Kemudian bisa berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ya, berupa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh si partisipan. Dan juga tindakan-tindakan responden itu dicatat semuanya. Ya. Di tindakan responden itu dinarasikan. Nah, untuk sampelnya, ya, atau sumber datanya, untuk metode kuantitatif adalah seharusnya besar, ya kan? Karena besarnya sampel yang ada dalam penelitian kuantitatif itu bisa merepresentasikan, ya kan, representatif, ya kan, karena tujuan dari penelitian kuantitatif adalah generalisasi yang saya sebutkan tadi. Makanya kenapa ada populasi, ada sampel, ya. Nah, sampel itu harus besar, ya, karena sampel nanti harapannya bisa digunakan untuk menggeneralisasi populasi yang ada, ya. Representatif. Kemudian sedapat mungkin dilakukan secara acak, ya, untuk pengambilan sampelnya. Kemudian ditentukan sejak awal. Jadi ciri-cirinya sudah ditentukan sejak awal, namanya siapa dan lain sebagainya, ya kan? Ciri-cirinya ini di mana tempatnya, kemudian siapa orangnya dan lain sebagainya, semuanya sudah ditentukan sejak awal. Sedangkan kalau metode kualitatif ini adalah kecil, ya. Tidak representatif, tidak perlu representatif, ya kan? Kemudian purposif, berkembang selama proses penelitian. Maksudnya kecil di sini adalah di mana sampel atau sumber datanya tidak perlu banyak-banyak. Kalau secara ini umum yang teman-teman ini peneliti yang melakukan penelitian kualitatif itu besar sampelnya kira-kira antara 5, 6, 7, 8 orang. Ya. Kadang-kadang hanya 5 orang, 6 orang sudah cukup. Ya. Kemudian kapan berhentinya? Ya kan? Kenapa kok bisa 5, 6 orang kemudian ini? Jadi begini, penentuan jumlah sampel di dalam sampel penelitian kualitatif itu tidak bisa ditentukan dari awal, ya kan? Tetapi kalau yang
penelitian kuantitatif ini sudah ditentukan dari awal, jumlahnya berapa, kemudian siapa, ya kan, dan lain sebagainya sudah ditentukan dari awal. Sedangkan kalau yang penelitian kualitatif tidak bisa ditentukan dari awal, ya kan? Oke, ya. Kecil karena memang kadangkala, ya kan, 5, 6, ya kan, itu sudah cukup. Kapan berhentinya? Nah, jadi kalau yang penelitian kuantitatif semuanya dari hasil hitung-hitungan jumlah sampelnya adalah 60 orang. Maka ya sudah 60 orang sudah terambil datanya, sudah selesai. Tapi kalau kualitatif tidak bisa seperti itu. Ya kan? Mengalir. Ya kan? Kapan berhentinya? Biasanya adalah pada saat sudah mendapatkan data-data yang sifatnya jenuh. Jenuh di sini adalah di mana data yang diperoleh antara responden satu atau partisipan satu dengan partisipan yang lain itu adalah hampir-hampir sama. Ya, ungkapan-ungkapannya adalah hampir-hampir sama seperti antara satu dengan yang lain. Kalaupun nanti ditanyakan kepada yang berikutnya, itu kemungkinan juga hasilnya adalah tidak jauh berbeda. Maka berhenti di situ. Ya, biasanya pembatasannya adalah 6 atau 7 itu sudah cukup. Ya, kalau itu sudah 6 itu sudah cukup dan menganggap bahwa nanti kalaupun mengambil partisipan yang berikutnya nanti jawabannya adalah sama, ya sudah berhenti di situ. Berarti partisipannya hanya 6. Ya. Kemudian purposif di sini karena memang sampel itu ditentukan oleh si peneliti, kemudian ditunjuk oleh si peneliti. Saya ingin orang ini karena ini sudah memenuhi kriteria yang saya inginkan. Ya, jadi tidak dilakukan randomisasi. Ya. Kemudian sampelnya berkembang. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa penentuan sampelnya, jumlah sampelnya tidak bisa di awal. Ya kan? Tetapi berkembang sesuai dengan data yang diperoleh. Kalau memang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata kok sudah mendapatkan ini data-data yang sifatnya jenuh, ya kan, sampel jenuh, maka ya sudah berhenti di situ. Ya. Sehingga tidak perlu lagi masuk ke partisipan yang ke-7, ya, karena data yang diperoleh dianggap sudah sama antara atau hampir-hampir sama, ya kan, mengarah pada apa yang sudah ungkapkan masing-masing partisipan, ya kan, jadi hampir-hampir sama. Kemudian analisisnya untuk metode kuantitatif itu dilakukan setelah selesai pengumpulan data, ya, sifatnya adalah deduktif, ya. Kemudian menggunakan statistik. Ya. Sedangkan kalau yang kualitatif itu terus-menerus sejak awal sampai dengan akhir penelitian. Nah, ya. Jadi susahnya penelitian kualitatif itu adalah seperti itu. Ya. Jadi melakukan analisisnya adalah mulai dari awal, ya kan, sampai dengan akhir penelitian. Terus dilakukan. Ya. Dan ini adalah tipe penelitian kualitatif, ada etnografi study, ya kan? Jadi studi etnografi. Karena bicaranya adalah studi etnografi, berarti ini penelitian yang mengarah pada bagaimana biasanya adalah menggali budaya, ya, sebuah kelompok atau komunitas. Jadi orangnya memang terjun langsung ke situ, ya, menyatu dengan penduduk di situ, ya kan? Kemudian selalu mencatat segala hal yang berkaitan dengan apa yang yang dilihat, apa yang dirasakan, ya, sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan. Ya. Kemudian ada biographical study, kemudian ada case study, ada phenomenological approach, ya kan, ada grounded theory. Ya. Ini adalah etnografi, ya kan? Dilakukan pada budaya atau kelompok tertentu, ya kan? Pada masyarakat, ya. Jadi mereka harus melakukan pengamatan betul, ya kan? Terhadap budaya masyarakat, ya. Perilaku, sikap, pandangan dan lain sebagainya semuanya harus dicatat. Ini, ya. Kemudian segala itu diabadikan, ya, dalam bentuk foto, dalam bentuk video dan sebagainya, semuanya diabadikan. Ini pengumpulan datanya bisa observasi, interview, ya kan. Kemudian samplingnya adalah opportunistic sampling. Jadi kalau ada orang yang memang
mau diwawancarai ya sudah diwawancarai. Ya. Ini contoh judulnya memahami budaya kerja perawat, ya. Budaya dan gaya hidup, ya. Kemudian pandangan, pengetahuan, kesadaran, value, keyakinan dan lain sebagainya itu bisa diangkat masuk ke dalam penelitian etnografi. Ya. Ini kemudian penelitian jenis ini ya, fenomenologi. Ini memahami fenomena suatu kejadian dari pandangan orang yang mengalami fenomena tersebut. Ya, sebagai contoh, umpamanya kalian mau melakukan penelitian fenomenologi, ya, ini apa pengalaman orang yang pertama kali ini terdiagnosis hipertensi, ya kan? Nah, itu kamu gali itu, ya kan? Data-datanya, bagaimana sih pengalaman pertama kali terdiagnosis hipertensi? Ya, gitu. Jadi kalau yang fenomenologi ini adalah individunya yang digali, sedangkan kalau yang etnografi ini adalah budayanya, ya kan sikapnya, ya kan dari sekelompok orang. Ya, dari sekelompok. Jadi umpamanya kalian ingin melakukan penelitian tentang bagaimana sih sebenarnya budaya masyarakat, budaya perawat di ruang apa gitu kan? Ya sudah, kamu di ruang itu, ya, melakukan pengamatan, ya, secara terus-menerus sampai dengan kamu mendapatkan data-data yang memang kalian butuhkan, sehingga bisa menggambarkan seperti apa sih sebenarnya budaya perawat yang ada di ruangan A, ya, gitu kan ya. Dan kamu harus menyatu di situ, tidak boleh di balik layar, tidak boleh, tetapi harus memang masuk ke dalam wilayah masyarakat di mana kalian melakukan sebuah penelitian etnografi. Ini fenomenologi, ya, pengumpulan data, interpersonal interview, seleksi partisipan mengalami fenomena yang menarik untuk diteliti. Ya. Ini seleksinya bolehlah 10 orang, tapi nanti setelah itu paling 6 orang sudah cukup, ya. Ini contoh judulnya mengungkap interaksi hubungan pasien dengan perawat, ya kan? Banyak pengalaman bisa saja sih, ini kan pokoknya judulnya adalah pengalaman perawat di ruang apa, gitu kan? Kemudian pengalaman dokter, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada grounded theory. Ini untuk mengembangkan suatu teori tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat. Namanya saja grounded, ya. Berarti ini bisa menemukan sebuah teori, ya, teori baru. Ini menurut Pettigrew, ya, bahwa pendekatan grounded teori memungkinkan peneliti melakukan penelitian prosesual, ya, yaitu penelitian yang fokus pada rangkaian peristiwa, ya, tindakan dan aktivitas individu maupun kolektif yang berkembang dari waktu ke waktu dalam konteks tertentu. Ya. Biasanya dengan grounded teori ini akhirnya nanti munculnya sebuah teori yang baru. Ya. Ini pengumpulan datanya, interview dengan 20-30 orang yang paham dan memahami fenomena, ya kan? Samplingnya menyeleksi partisipan yang mampu memberikan penjelasan tentang fenomena tersebut. Ya. Kemudian contohnya di sini adalah model atau teori kesejahteraan, ya kan? Membuat sebuah model, kemudian menemukan sebuah teori, ya. Ini adalah grounded theory. Oke, saya kira itu adalah pengenalan terkait dengan metode kualitatif. Silakan kalau mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Tidur semua? Belum, Bapak.
Belum tidur. Oh, belum tidur. Ada semuanya ya? Ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Jangan-jangan kamu berpikir apa ini gitu ya? Tergambar saja enggak ya? Sudah cukupkah? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kita sampai jam berapa? Jam 9.30. Oh, 9.30. Berarti sudah ini ya, sudah apa? Pantas ya, udah diakhiri ya. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Karena semuanya sudah sepertinya mengerti, ya kan? Sepertinya loh ya, tapi tidak tahu ngerti atau tidak. Itu terbukti dari tidak ada pertanyaan yang disampaikan, ya kan? Berarti saya anggap sudah paham. Nah, agar lebih paham lagi, nanti silakan mencari referensi-referensi yang sesuai. Ya. Kemudian kalian nanti bisa lebih mudah memahami lagi. Dan apabila ada yang belum jelas, silakan nanti bisa ditanyakan. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sampai sejauh ini, mulai dari awal saya masuk di Fikes, ya kan, membimbing skripsi di kakak-kakak kelas kalian itu, ada berapa itu ya yang mengambil penelitian kualitatif itu hanya 1 atau 2 gitu ya. Tapi selebihnya adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Ya. Memang kualitatif itu mudah di depan, ya, tetapi susah di belakangnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kualitatif itu adalah mudah di depannya, tapi susah. Ya, mulai dari prosesnya sampai di belakangnya nanti akan susah. Ya. Dan ini butuh pengalaman yang lebih, ya, agar nanti bisa mendapatkan laporan penelitian yang memang benar-benar bagus. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu agak susah di depannya, ya kan, agak rumit di depannya, tetapi nanti akan mudah di dalam proses dan sampai akhirnya. Ya. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan pemahaman bagi kalian, ya kan, ke depannya, sehingga tidak ada yang merasa terhambat pada saat mau melakukan sebuah penelitian, ya, sehingga kalian nanti bisa lancar dan lulus sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akan membahas tentang populasi, sampel, dan sampling, yang nantinya kalian akan bisa lebih paham lagi terkait dengan pokok bahasan yang kita akan bahas nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.